Halo sahabat Ceta, bertemu lagi dengan Cetapedia. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai gerak hewan. Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan saat ada video baru dari Cetapedia. Terima kasih. Sahabat Ceta tentu pernah dong melihat sapi yang sedang berjalan, burung yang sedang terbang. Nah, itu adalah contoh dari hewan yang sedang bergerak. Sapi berjalan menggunakan kaki, kemudian burung terbang menggunakan sayap. Ikan bergerak di air menggunakan sirip dan ekornya. Nah, itu adalah macam-macam dari alat gerak hewan. Ada kaki, sayap, sirip dan ekor. Ada juga yang menggunakan otot perut seperti ular. Nah, di sini kita akan belajar mengenai proses dari gerak hewan itu. Mau tahu? Simak video berikut sampai selesai ya. Oke sahabat Ceta, kita belajar mengenai gerak hewan ya. Nah, hewan bergerak berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. Ada hewan yang bergerak di darat, ada hewan yang bergerak di air, dan ada hewan yang bergerak di udara. Contoh yang bergerak di darat yaitu seperti ayam, ada juga tadi sapi. Nah, untuk yang bergerak di air contohnya seperti ikan ya. Kemudian ada lagi yaitu ada ubur-ubur. Kemudian ada yang namanya plankton. Kemudian ada juga yaitu siput yang bergerak di air, siput air ya. Kemudian ada juga hewan yang bergerak di udara seperti yang memiliki sayap yaitu burung. Kemudian ada lagi yaitu hewan yang cantik kecil seperti kupu-kupu. Nah, itu semua hewan-hewannya bergerak menggunakan alat gerak yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita lanjut ke gerak hewan dalam air. Kita bahas dulu ya hewan yang bergerak di dalam air. Bagaimana proses bergeraknya. Jadi di sini kita belajar bagaimana ikan itu bergerak di dalam air. Menggunakan apakah ikan bergerak di dalam air? Nah, hewan bisa bergerak di air dikarenakan adanya gaya angkat yang dimiliki oleh air lebih besar dibandingkan massa hewan. Sehingga pada saat ikan bergerak di air, ikan itu tidak tenggelam. Seperti itu ya. Jadi ada gaya angkat yang menyebabkan ikan itu bisa bergerak di air. Tentunya menggunakan sirip dan ekornya. Kemudian, nah, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo. Seperti tadi pada hewan paus, bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari kiri hingga ke kanan ya. Bentuk tubuh ikan yang streamline atau yang disebut sebagai torpedo ini berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Ekor dan sirip yang lebar berfungsi untuk mendorong ikan yang berada di dalam air. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses gerak ikan yang ada di air. Yaitu ada 4 macam. Simak baik-baik ya. Yang pertama, ikan sering mengeluarkan gelembung renang. Yang kedua, ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Yang ketiga, sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Yang keempat, ikan bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah yang cocok untuk hidup di terumbu karang. Nah, untuk selanjutnya kita membahas mengenai nyamuk. Pernah nggak sahabat Ceta melihat nyamuk yang bisa berdiri tegak atau menempel di atas permukaan air? Nah, berbeda dengan ikan dan hewan yang hidup di dalam air, nyamuk seolah-olah berdiri di atas air karena memanfaatkan prinsip tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan merupakan peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air.
Selain nyamuk, anggang-anggang juga memanfaatkan gaya tegangan permukaan untuk dapat bergerak di permukaan air. Selanjutnya, kita membahas mengenai gerak hewan yang ada di udara. Jadi, hewan yang bergerak di udara bagaimana sih prosesnya? Contohnya, yang tadi ya, hewan yang bergerak di udara ada kupu-kupu yang cantik, kemudian ada juga burung. Nah, mereka tentu saja bergerak menggunakan sayap mereka. Tapi bagaimana ya prosesnya? Dan apakah benar bahwa pesawat terbang itu terinspirasi dari burung yang terbang sehingga pesawat yang begitu berat bisa terbang. Nah, hewan-hewan yang terbang di udara dengan cara yang unik, yaitu dengan sayap mereka. Tubuh hewan yang terbang memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Jadi pada saat terbang, burung itu tidak jatuh karena adanya gaya angkat dari kepakan sayapnya tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana ya prosesnya? Simak baik-baik ya videonya. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Nah, prinsip yang sama diterapkan pada pesawat terbang, khususnya pada pesawat terbang bersayap bentuk airfoil. Jadi sudah jelas ya terbukti bahwa pesawat terbang itu menggunakan prinsip yang sama dengan kepakan sayap burung, sehingga pesawat yang begitu berat bisa terbang. Sayap burung memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dada dan otot yang kuat. Bentuk sayap airfoil membuat udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas. Nah, itu juga diterapkan pada prinsip pesawat terbang, yaitu pada sayapnya seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai gerak hewan yang ada di darat. Nah, di darat ini banyak sekali kita jumpai ya. Ada sapi, kemudian ada juga gajah, ada ayam, ada kerbau, kijang, kuda, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ya proses dari gerak hewan yang ada di darat? Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Jadi menggunakan kerangka otot dan tulang yang kuat itu pada kakinya. Ya, jadi hewan-hewan di darat itu menggunakan kakinya untuk bergerak karena mempunyai otot dan tulang yang kuat. Nah, misalnya nih pada gajah dan juga kerbau atau sapi. Nah, gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga besar. Kemudian ada contoh lain, yaitu pada kuda dan juga kijang. Nah, ini gambar kudanya ya. Bagaimana ya proses bergeraknya kuda dengan kijang? Apakah sama kuda yang sebesar itu dibandingkan sama kijang atau rusa? Nah, kedua hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Namun, kijang memiliki bentuk kaki yang lebih ramping sehingga kijang memiliki elastisitas yang tinggi. Bentuk kaki yang lebih ramping tersebut mengakibatkan kijang pada saat berlari lebih banyak melompat ke udara dan meluncur di udara. Nah, gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah membuat kijang dapat berlari lebih cepat dan lebih tinggi daripada
kuda. Nah, jadi larinya Kijang itu lebih cepat daripada kuda. Begitu ya. Nah, terima kasih telah menonton video mengenai gerak hewan. Jangan lupa untuk tonton juga semua video dari Cetapedia ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya juga. Tinggalkan jejak like dan share ke semua teman-temannya agar kita bisa belajar bersama. Terima kasih.